Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang tsunami corona di India. Banyak orang khawatir dan resah. Untuk itu saya akan berbagi kisah tentang orang yang kena virus corona dan diberikan kesembuhan tanpa pengobatan dari rumah sakit. Bagaimana caranya akan saya share. Sahabat, sebelum saya berbagi tentang pengalaman orang yang diberikan kesembuhan oleh Allah tanpa melalui proses protokoler kesehatan pada umumnya, yaitu melalui rumah sakit ataupun dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan virus corona. Namun sebelum saya berbagi cerita ini, sedikit saya akan menyinggung tentang karakteristik virus dari corona ini dari orang tersebut yang bercerita ya, agar apa yang nanti saya bagikan menjadi logis dan masuk akal, sehingga saya tidak dianggap membual ataupun menganggap cari sensasi, tapi ini real dari orang tersebut karena dia seorang profesor. Oke, saya akan berbagi. Pertama, kita pahami dulu karakteristiknya. Pada umumnya virus influenza itu kalau kita kena flu, itu ingus akan keluar. Sehingga hidung kita akan meneteskan ingus, bahkan pada akhirnya ketika menjelang kesembuhan, ingus akan semakin mengental dan sembuh. Namun karakteristik dari virus corona itu berbeda dengan karakteristik virus influenza pada umumnya. Karakteristik virus corona ini dia mengeringkan ingus. Berdasarkan pengakuan dari orang tersebut bahwa berbeda dengan influenza ya. Jadi kalau influenza keluar ingus banyak, kalau virus corona itu justru ingusnya kering, sehingga rasa yang ditimbulkan itu seakan-akan seperti tersedak sambal, panas di dada, sehingga sesak. Itu memang benar. Sehingga apa yang perlu dilakukan dan kenapa itu akan masuk akal nantinya. Pertama, orang itu perbanyak minum air putih hangat yang banyak. Setelah itu beliau mengkonsumsi vitamin ya, neurotropik. Selain beliau melakukan sendiri untuk infus. Nah, hal yang beliau sharing itu adalah garam. Kenapa garam? Karena sifat garam itu kalau kita kumur dengan air garam itu untuk membersihkan tenggorokan dan sekaligus membunuh bakteri dan virus. Untuk itu karakteristik garam sendiri ketika kita ada dahak, maka dahak akan mencair. Begitu pula ketika kita mengalami dehidrasi ataupun diare, kita disuruh mengkonsumsi air garam dicampur gula ya, atau lebih sering kita kenal dengan oralit. Karena garam adalah mineral tertinggi secara umum. Sisi lain, NaCl atau infus itu sebetulnya juga sama ya kandungannya seperti halnya garam. Garam juga kandungannya atau nama lainnya adalah NaCl dan kandungannya adalah mineral yang paling lengkap. Itu pertama. Yang kedua, karena sudah tahu karakteristiknya itu mengeringkan ingus, maka garam ini kita gunakan atau saya sarankan pada salah satu teman saya di Klaten, dia mengalami hilang bau selama 2 minggu, dia dan anaknya. Saya sarankan untuk mengkonsumsi garam mentah ya, tanpa air. Dengan air juga boleh, karena aman. Garam itu asal tidak sampai dimasak mendidih sebetulnya kan aman. Nah, saya sarankan sampai sehari sampai 3 kali, yang penting tidak lebih dari 1 sendok teh. Selain itu saya juga sarankan untuk makan sambal yang banyak. Alhasil beliau penciumannya normal kembali dan ingus kembali keluar. Kenapa garam? Garam itu sifatnya mencair.
meskipun dia padat, tapi ketika kita kunyah atau dicampur dengan air hangat, ingus itu akan tertarik karena sifat garam dengan ingus itu berlawanan. Nah, ketika kita tenggorokannya kering, kita minum air garam, maka air garam itu sedikit lendirnya berbeda dengan air pada umumnya. Makanya dengan garam, sifat dari ingus tadi akan berubah. Yang tadinya kering, dengan mengkonsumsi garam diharapkan nanti lendirnya akan mencair. Kemudian saya juga sarankan pada teman tadi untuk mengkonsumsi sambal yang banyak. Kenapa sambal? Karena secara umum kita ketahui bahwa vitamin C tertinggi itu di cabai. Makanya dengan mengkonsumsi sambal, efek yang ditimbulkan itu adalah ingus yang banyak. Sahabat ketika makan yang pedas, maka ingus akan keluar. Dengan begitu, ingus yang tadinya kering karena virus ini bisa keluar sehingga normal lagi. Dari pengalaman orang yang sembuh tadi, selain melakukan perbanyak minum air putih yang hangat, kemudian beliau minum vitamin neurotropik, vitamin B kompleks ya, secara umum kita ketahui. Itu alhamdulillah sembuh. Untuk itu kita tetap waspada, berhati-hati, tapi jangan ketakutan berlebih. Yang terpenting kita tahu karakteristiknya bahwa itu mengeringkan ingus. Apapun kondisinya, apalagi sekarang ini yang katanya berbeda secara karakteristiknya, tidak ada salahnya kita mempersiapkan garam dapur agar lebih mudah ya, suatu hal yang murah tapi bermanfaat. Dan juga karena mengeringkan ingus, kita harus perbanyak minum air putih ketika mengalami gejala-gejala yang mungkin disebutkan secara umum ya. Yang penting ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan tadi, kita punya tindakan yang sifatnya meringankan, bahkan syukur ini menjadi jalan kesembuhan yang Allah berikan. Ingat, perbanyak air putih, kunyah garam sesering mungkin, sehari tidak lebih dari 1 sendok teh. Kemudian konsumsi sambal yang banyak ya, tidak harus pedas tapi yang banyak, karena sifat sambal ini akan mengeluarkan ingus. Dan juga sambal ini dari cabai ada termasuk vitamin C tertinggi. Ini real dari orang yang pernah mengalami corona pada awal-awal Indonesia kenal, karena beliau punya aktivitas yang tinggi, bahkan protokoler waktu itu juga belum ada. Beliau sharing kepada saya cerita bagaimana melalui tahapan itu sehingga Allah berikan kesembuhan. Untuk itu sekarang saya share kepada sahabat sehat agar apabila mungkin sahabat atau keluarga ataupun saudara tetangga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, jangan langsung panik, bisa minum air putih hangat yang banyak sebanyak mungkin, kemudian mengkonsumsi garam dan makan sambal. Kemudian mengkonsumsi vitamin neurotropik ya, vitamin B kompleks. Alhamdulillah orang yang cerita itu diberi kesembuhan. Jadi dengan harapan apa yang diceritakan ke saya, kemudian saya ceritakan ke sahabat sehat ini menjadi manfaat, karena sahabat saya juga alhamdulillah diberi kesembuhan. Semoga apa yang saya share ini tentang virus yang mungkin selama ini meresahkan, sahabat menjadi lebih tahu dan lebih mengerti ketika mengalami, tidak panik sehingga tubuh tidak down ya, drop. Karena ketika kita panik dan juga khawatir, justru tubuh akan kehilangan keseimbangan dan hormon kita akan turun, sehingga imunitas kita juga turun. Sekali lagi, tetap waspada, tapi pahami karakteristiknya dan cari solusi terbaik yang mandiri, tidak harus menggantungkan orang lain. Semoga share pengalaman tentang orang yang diberi kesembuhan dari virus corona ini bermanfaat untuk sahabat sehat. Oke, mungkin bisa ditambahkan ketika kemana-mana pakai masker, ditambahkan minyak kayu putih atau sifatnya yang ada mint, sehingga hidung akan lebih lega. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat.